Masa anak-anak biasanya lebih banyak digunakan untuk bermain seusianya. Namun di Desa Penglatan, Kecamatan Buleleng, ada satu orang anak yang memiliki kecerdasan lebih sehingga bisa mengemudikan ekskavator. Demikianlah suasana saat Ketut Adi Pujayasa 4 tahun saat mengemudikan alat berat ekskavator. Buah kasih pasangan Wayan Soma Adnyana dan Kada Yeni Handayani sudah terbiasa mengemudikan alat berat walau tanpa didampingi orang tuanya. Bahkan anak kelas 1A pada PAUD Sukma Insani seperti tanpa beban saat mengemudikan alat berat tersebut. Bukan hanya pada lokasi datar, namun juga pada lokasi jalan menanjak. Saat diajak ngobrol, Ketut Adi Pujayasa dengan gayanya yang khas mengaku sudah biasa mengemudikan ekskavator. Anak keempat anggota dewan dari PDI Perjuangan Buleleng ini mengaku belajar mengemudikan alat berat itu melalui YouTube di samping dipandu ayahnya yang juga mahir mengemudikan ekskavator. Salam. Namanya siapa? Tur Adi. Tur Adi kelas berapa sekarang? Kelas 1. A1 tuh bukan kelas 1. A1. Oh, A1 ya. SD ya? Bukan. Oh, masih TK. Di bawah TK apa namanya? PAUD. Grup. Umur berapa sekarang? Tur Adi? 4,5 tahun. 4,5. Tur Adi anaknya siapa kalau boleh tahu? Bapak Soma. Ya. Ibunya siapa namanya? Bu Eni. Oke. Nah, Tur Adi ini tadi kakak lihat kok jago banget sih bawa ini apa nih namanya, bulldozer? Ekskavator. Oh, belajarnya dari mana? YouTube. Nonton sendiri di YouTube. Terus kok dikasih sama bapaknya latihan main ekskavator sendiri? Pertamanya pas Tur Adi mau nyobain, gimana bilang sama bapak? Pinjam gitu aja. Dulu kakak pas zaman kecil kalau mau naik motor bilang pinjam langsung dilarang. Dulu kamu dimarahin dulu nggak sama bapak pas mau pinjam? Nggak dimarahin ya, kalau langsung dikasih ya. Oke, terus gimana rasanya akhirnya bisa enak? Rasanya kayak main apa? Main bom-bomkar, main mobil-mobilan. Terus Tur Adi udah ngapain aja sama ekskavatornya ini? Main terus? Sekop tanah? Bisa? Terus apalagi? Kok main terus? Diapain di bawah? Bantuin bersihin sungainya ya Tur Adi ya? Oh, oke. Jadi ini anak emang super banget ya, dia umur 4,5 tahun udah bisa mengendarai ekskavator dan dia belajar sendiri dari YouTube. Untungnya sih bapaknya ngedukung ya Tur Adi ya, bapak ngedukung banget kan Tur Adi buat kayak ginian kan. Pinter banget. Hebat banget. Tos dulu Tur Adi. Sementara sang ayah Wayan Soma Adnyana mengetahui bakat anaknya mengemudikan ekskavator karena sering mengajaknya saat mengemudikan alat berat tersebut. Kala itu anaknya baru berusia 2 tahun. Mungkin Pak ya, ini ada kelebihan mungkin karena hujan Pak. Hujan. Karena gini Bu, anak-anak zaman sekarang kan keren sekali main HP Bu ya. Ini mungkin karena teknologi yang di HP itu tiap hari dia melihat permainan-permainan itu. Kebetulan saya sebagai operator ya punya alat berat 2 biji itu 2 unit. Dia ingin sekali ya. Tapi memang alat berat sudah komisi pengamanan Bu. Iya. Di sini saya karena dia memang tertarik ingin bermain di lapangan ini tak kasih dulu. Bermain udah lama, baru 2 hari dah bisa dia. Oh ya? Emang sudah kayak dia tuh hobi, sudah semangat. Cara bawanya lembut itu. Saya pun heran. Orang dewasa 2 hari belajar pasti masih memang agak motoriknya ini ada agak tambahan 2 motorik. Iya. Itu kata dokter. Pas dia jangkauan. Berarti ini dia otodidak gitu ya Pak? Iya, otodidak ini. Bapak dulunya kalau boleh tahu pas dia pertama kali minta ekskavator Bapak kaget atau gimana? Ya kaget Pak, mau main Pak gini-gini. Kebetulan dia kan ikut saya sering di lapangan. Nah memang
dari saya 4 punya anak, cewek 1, laki-laki 3 ya. Yang 1 polisi, yang 2 di Australia, yang 1 SMP kelas 3 SMP 1 ya. Semuanya mungkin karena saya juga senang, karena memang saya hobi saya begini mungkin ada keturunan. Oh, ngikut bapak. Ya mungkin, tapi ini memang ada kelebihan motoriknya. Kayak nenang bola lurus, mana adalah itu kata dokter sih ya, saya bukan salah. Terus kalau kata ibunya sendiri gimana? Ibunya nggak kaget-kaget gitu? Iya kaget ya gini-gini. Tapi saya juga tadi kan saya mau menyalurkan ekspresi orang anak gitu. Artinya dia dengan, tapi saya berisiko kan saya tahu di lapangan, saya kawal supaya. Tapi ini alat sudah berisi pengaman sangat bagus. Alat sabuk pengaman berisi itu Bu. Kalaupun jatuh terjadi sesuatu dan hal yang bersangkutan aman ya. Karena dia bisa keluar tuh. Karena semuanya baja gitu. Yang penting masih dalam pengawasan. Iya harus pengawasan. Psikolog klinis Nimade Ayunda Dharma Tirsani menjelaskan, balita Ketut Adi Pujayasa memiliki kecerdasan intelektual istimewa dengan IQ di atas 130 dan memiliki kemampuan di atas rata-rata seusianya. Anak itu proses belajarnya melalui proses modeling gitu ya. Dia melihat, dia menangkap informasi yang dia terima melalui lingkungan di sekitarnya dia. Nah, jadi anak ini kan memiliki ayah yang bekerja sebagai supir traktor tadi, sehingga dia mudah menangkap informasi itu. Dan di sisi lain dia juga memiliki tingkat kecerdasan yang cukup tinggi. Ya, untuk melihat tingkat kecerdasan yang cukup tinggi itu dilihat dari hasil tes kecerdasan, yang dimana hasil tes kecerdasan itu biasanya di atas 130. Nah, itu dikatakan sebagai anak cerdas istimewa. Jadi selain kemampuan intelektual yang tinggi, dia memiliki daya imajinasi yang tinggi, daya kreativitas yang tinggi, sehingga biasanya anak ini memiliki keinginan tahu yang lebih tinggi daripada anak-anak seusia dia gitu. Jadi temannya baru bisa sampai A, B, C, dia sudah bisa membaca lebih cepat daripada anak seusianya. Psikolog yang akrab disapa Tirsa menambahkan, Adi Pujayasa mesti diperiksakan agar diketahui apa bakat sesungguhnya anak tersebut. Dokter yang juga menantu Wakil Bupati Buleleng Nyoman Sucidre menilai anak-anak yang memiliki kecerdasan istimewa biasanya memiliki karakter yang suka tantangan. Positifnya dia menjadi anak yang memang secara intelektual very superior gitu ya, sangat pintar gitu anak ini, dan kritis dalam menanggapi sesuatu gitu. Anaknya sangat detail, perfeksionis gitu ya. Tetapi di sisi lain dia kehilangan yang namanya tumbuh kembang anak seusia dia. Jadi dia tidak memiliki emosional seperti anak-anak seusia dia gitu. Sosialnya juga dia kurang menarik dengan anak seusianya gitu. Anaknya lebih suka pada hal-hal yang lebih dewasa, lebih menantang. Jadi lebih suka pada hal-hal yang seperti misalnya dia baca-baca koran gitu. Nah, anak usia dia kan seharusnya nggak baca itu ya, biasanya baca-bacanya buku cerita. Tapi anak yang di tadi lebih suka pada hal-hal yang lebih dari anak seusia dia. Biasanya tipe anak seperti ini penurut apa sering melawan nanti Bu? Nah, secara emosional belum pernah stabil, sehingga ini yang menyebabkan anak ini kadang-kadang suka pembangkang gitu. Karena intelektual dia cukup tinggi ya, jadi anak orang tua pun harus bisa mengarahkan dengan baik. Secara bakat dia harus diarahkan dengan baik, terus pendidikan dia diarahkan yang sesuai dengan anak-anak, kemampuan anak ini.